Jadi Malvin sama apa? Nama kamu siapa sih? Malvin sama Billy. Pilih nomor berapa? Ya, soal. Salam kenal Mas Moldi dulunya itu kan. Ya. Salam Terus kenal. perkenalkan nama saya Rizdian Kumar gitu. Nanti screenshotnya kita tampilkan ya. Gitu. Beberapa waktu lalu, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Seperti ada mulai bibit-bibit konflik drama-drama perdramaan gitu loh di dunia tech reviewer gitu. Jadi kayak kok ada drama nih sekarang? Loh, kok begini sih? Jadi nggak semua orang masuk. Nah pas gitu lanjut lagi ada Om Dian. Kok bisa berteman begitu sih? Bukannya antara YouTuber Tekno saling ada slacknya? Berarti pertanyaannya kenapa Irwan keluar? Oh gitu. Nah saya nggak tahu juga lagi adalah ini Billy kenapa ada di Best Indotech ini? Ya, selamat datang di Ngeteh, ngebahas teknologi. Sebuah seri yang sebenarnya kami tidak rencanakan untuk dibikin, tapi karena kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, jadi deh Ngeteh edisi pertama di 2024. Selamat datang teman-teman dari Best Indotech. Apa kabar? Aduh. Alhamdulillah baik ya. Padahal tadi udah nanya sih. Cuman ya ditanya Formalitas. Basi lu. Iya. Ya, sebenarnya tidak ada tema bahasan yang direncanakan. Jadi kita akan ngobrol ngalir aja gitu, ngalir dan sebenarnya yang pengen paling Sobat HP tanyain ke teman-teman dari Best Indotech adalah 01, 02 atau 03. Maksud gua. Tadi ngomong jangan bahas politik. Enggak bahas politik, belum selesai apa saya rute ngomong. angkot? Bukan, 01 apakah bakal ambil S24 Ultra, 02 S24 biasa atau S24 Plus. Pilihan 01, 02, ganda. 03. Pilihan ganda. Maksudnya itu. Pilihan Bukan ganda. Esa ya, bukan Esa. Anda mah potong-potong melulu, kayak di Senayan itu yang suka matiin mic. Salah. Salah. Kita beruntung di Indonesia itu negara bebas berpendapat gitu loh. Oh ya gitu. kan? Jadi aman. Aman karena selama pemerintahan Pak Presiden. Oke lanjut. Udah tadi pas lu ngomong udah. Wah. Kenapa diterusin? Kok jadi panjang? Udah mau copot jantung gua tadi hampir ya. Ini sebenarnya lucu loh. Sebenarnya ada persamaan antara Sobat HP sama Best Indotech. Ini adalah channel yang awalnya jalannya sendiri-sendiri, tapi memutuskan untuk jadi kayak corporate gitu. Maksudnya jadi kayak punya kantor, punya studio. Sekarang juga timnya juga ada. Banyak berapa sekarang berapa? Bisa Indotech. 7 ya. 7 loh, Malvin 7 timnya. Om 7 om kalah kita. Nambah 1 besok. Lah emang Sobat HP berapa? 6. Ya elah. Kan kita dihitung 2. Oh iya, jadi 8 dong. Nah, Iya benar. Iya bener. Iya juga. kita dihitung 1 kalau gitu. Mereka dihitung 2. Ya. Harus senior. Harus kita harus 01. tahu kan? Gua jadi gini. Jadi kita harus ada time frame. Per 2 menit 01 per 2 menit. Itu emang ada nolnya depannya gitu kan. Masuk. Briefnya begitu soalnya. Oke. Tadi gue datang nanya, ini kita mau ngomongin apa? Udah datang aja. Maksud gue, ini gimana nih konsepnya nih? Gitu. Om Irwan tuh kadang suka sering Emang. Billy udah bilang kemarin. Makanya sempat kan. keluar. Sabar. Tar dulu. Masih awal. Oke. Pemanasan dulu. Baik. Oke. Ya itu tadi sebenarnya sih yang pengen ditanyain sebenarnya kita kenapa memutuskan untuk bikin seperti itu. Karena kalau di Sobat HP jujur aja, saya bikin Sobat HP jadi nambah orang, terus jadi ada studio, semuanya saya nggak tahan sama ocehannya Irwan. Nah, Om, Dia kita mau harus siapa? begini. Beneran ini serius. Ini mah curhat bener. Awalnya kan kita kan saya ngerjain sendiri di rumah, dia ngerjain di rumah kan gitu kan. Terus dia, Om kita harus jadi satu Om, bikin ini, sewa tempat apa segala macam, duit semua itu. Terus, iya maksudnya capek, maksudnya kan kayak ada leap of faith-nya kan, pasti kan Nevin ya, gitu. Nah, kenapa kalau dari sisi Best Indotech apa yang membuat memutuskan dibikin seperti itu? Gitu? Apa ya? Jujur, karena demen teknologinya kali Om ya. Kayak pengen nyobain semua tapi tangan nggak sanggup. Oh iya bener. Gitu. Ada HP baru pengen, ada TV baru pengen, ada ini baru pengen. Cuma astaga, kayak orang geblek sampai subuh masih ngedit, Memang sih. masih nulis, sampai kadang nge-review jadinya
bukan nge-review, baca spek jadi gitu. Karena pengen cepet beres iya, gitu ya. cepet beres dulu Iya. aja. Akhirnya oh ya udah kita perlu bantuan. Ya, kalau kata Billy tuh ya kalau kita mau maju sendiri gimana Bil? Gue lupa. Kalau mau cepet sendiri, kalau mau gede berdua atau ya nambah gitu. Bareng-bareng. Oh, tapi saya sendiri udah gede. Pak, gedenya tuh diameter. company. Diameternya agak gede dia. Iya. Ya Diameter maksudnya yang- itu, maksudnya gitu. Nembak body maksudnya. Oh, iya. Oh gitu. Nah, yang saya nggak tahu juga lagi adalah ini Billy kenapa ada di Best Indotech ini? Nah, lo kan. Gimana nih? Padahal punya channel sendiri kan? Iya, cuman ya udah zombie channelnya, Pak. Oh, Kenapa udah. sih kamu nyerah? Oh, udah nggak laku. Dengan kerasnya dunia teknologi ini. Keras. Suka bener kalau ngomong. Tahu jangan buru-buru dong. Gue juga pengen jawab. iya. Enggak, awalnya kan karena pengen bikin podcast, Om. Oh. Iya, bikin podcast karena ya itu tadi gue kan maksudnya awal banget ya. Gue sama Malvi itu kan tinggalnya deket, Pak. Deket banget. Sedekat itu Dulu jaraknya. SD-nya bareng atau enggak? Jarak rumahnya, Pak. Bukan kehidupan pribadi bukan Oh, berarti kalian nggak sedekat itu sebenarnya? Nah ini gue bilang ini lucu kan, gue bilang lo harus disambut, harus disambut. Cuman gue kadang juga bingung. Angkat. Iya. Jadi gimana? Tolong klarifikasinya Pak. Iya, jadi ya awalnya karena deket, terus Malvin juga sering ngobrol. Udah lama kita sering ngobrol di sini dari Billy dulu. sering numpang makan juga Iya. tempat gua. Karena nggak ada job ya kan di channel sendiri itu ya. Sebentar, pas lo ngomong numpang makan perlu gue kasih backsound sedih nggak? tambahin dikit lah. Nggak, soalnya galon di rumah gue gak ada air dingin. Jadi gue ke tempat dia. Gue kira bener anjir. Ya udah, jadi karena sering ngobrol dulu kan, terus awalnya kan dulu gue sempat bantuin Malvin tuh waktu itu Om, yang Malvin kan sempat nyobain itu Vin ya, TikTok kan, TikTokers. live Kocok Billy gitu gitu. jadi TikToker. Sekarang masih nggak sih? Terus gue, Kan udah tutup Pak. Oh, udah. walaupun buka lagi ya. Iya, Walaupun Tokopedia buka lagi. sekarang kan? Iya, sekarang sudah berbeda tapi. Oh, gitu ya. Iya. Jadi secara ya kalau ngobrol sih kayak ngobrol terus aja gitu, kadang ya ngobrol langsung, ngechat segala macem, terus akhirnya ya bikin podcast lah. Makanya gue baru pas lihat podcast kalian berdua, lah ini, oh Billy yang bawain, oke. Lanjut, lah kenapa ada Billy lagi? Terus gue mikir, lo kok Billy terus? Gua pikir tadinya Beat diakuisisi sama Billy. Enggak lah. Ayo lo. Enggak diakuisisi lah Om. Lebih kayak partnership lah. Partnership. Iya, makanya kita bilangnya kan wingman kan gitu. Emang Kalau dia wingman lu apa Wing Chun? Wah lucu juga dia. Bisa lah dikit-dikit. Oh gak bisa gue kesana ntar. Iya. Nah setelah berarti udah jalan berapa lama setelah memutuskan untuk dimulai dari tahun berapa sih memutuskan untuk bikin studio sendiri, bikin apa sendiri di Ruko. Sekarang di Ruko ya kalau katanya. Iya, kalau mulai punya tim kali Om Emil. Punya tim. 2019 sudah. Iya, tapi kalau mulai Best Indotech-nya sendiri full time-nya itu 2017. Jadi masih ya kayak kita mulai sendiri-sendiri kan sekitar mungkin setahun 2 tahun lah. Jadi udah mulai ya kebutuhannya agak tinggi, butuh tangan bantuan gitu kan. Baru mulai pikirin ke situ gitu. Ada penyesalan nggak? Enggak, Mesti ke sana Om. Gue tahu lu nanya penyesalan karena lu nyesel kan. Nah gini. Coba gimana? Karena di gua kan kadang berpikir gitu, anjir orang nambah kan, kalau mau ngurangin kan susah kan. Kalau mau ngurangin kan susah gitu. Waktu itu sempat bisa dikurangin sih, tapi masuk lagi orangnya. Jadi ya maksudnya yang paling gede lagi ya gajinya iya kan berat kan gitu kan, berat kan. Udah lah saya stop. Ini kayak off the record jadi ini pembahasan nih kayaknya. Cuman ya kalau gue sih natural aja gitu. Maksudnya sebagai bapak di rumah, terus juga di tempat kerjaan juga jadi pemimpinnya gitu kan. Tapi kan juga maksudnya banyak keputusan-keputusan yang kayaknya ini harusnya nggak kayak gini atau harus gitu. Ada nggak sih penyesalan atau di bagian mana gitu? Dari segi decision making pasti ada 1, 2, 3 banyak banget lah pokoknya Om. Yang question again gitu kan. Questioning again udah tapi ya udah lewat. Udah jadi bubur kan istilahnya gitu ya. Berarti apa yang kita bisa lakuin sekarang gitu. Ujung-ujungnya ya karena orangnya ada mesti mikirin besok mereka makan apa nih. Kalau nggak ngapa-ngapain ya udah akhirnya jadi
itu aja terus ngulang repetisi lagi. Bener. Gitu. Iya. Ini perlu backsound sedih gak? Enggak. Saya cuma nawarin loh, maksudnya biar lebih intens, biar lebih berasa gitu loh. Iya. Heart to heart kan ini kan. Iya. Ini bentar lagi nangis gak? Siapa yang duluan nangis? Oh gitu. Terus sekarang udah bertujuh dan kenapa milihnya ruko? Karena kalau di kita ya, kalau di gua awalnya kan kita apartemen dulu. Apartemen karena mikirnya itu isinya berdua doang, gua sama Irwan. Dan itu gak ada yang jagain gitu, gak ada yang jagain. Makanya di apartemen karena apartemen bisa ditinggal. Oke. Gitu. Kalau Malvin kenapa? Kita udah Berapa kali lewatin ya. Kita udah dari dulu mulainya kan di apartemen, pindah sempet ke apartemen yang agak lebih gede sedikit. Terus pindah ke rumah sempat juga Om. Terus pindah terakhir ini di ruko yang paling lama. Rumah itu memang enak sih. Jujur dari segi kayak 2 lantai misalnya space-nya juga lebih homey juga, lebih enak. Tapi dari segi apa ya, kerja kali ya. Dari segi kayak nih kita ke kantor. Feelingnya mungkin kayak gitu. Terus juga di ruko sendiri kalau dilihat sih dari segi space kayak lebih gede juga. Jadi merasa ada lebih apa ya, peace of mind kali ya. Kalau nanti mesti ini nih kayak lagi pengen bikin podcast ada tempat sedikit. Pengen bikin jualan tempe ya ada tempatnya sedikit gitu. Gue jualan kopi gitu ada. Ya Om Irwan udah deketin mic, mau ngomong apa Om? Silakan. Gue mau nanya gimana rasanya dikorek setelah ngorek orang gitu. Bener biasanya juga. Ini biasanya baru pertama ya? Baru pertama kita ya? Iya baru pertama. Baru pertama. Biasanya gue gali-gali orang. Kayak begitulah. Oh biasanya gali. Bisa pilih yang bantu. Gak usah. Kalau soal gali-gali gak usah. Gue udah tahu nih, gak usah. Paling banyak. Gak usah. Baik, lanjut. Iya. Mungkin itu kali yang nggak ada di Sobat HP kan kita kan memutuskan di rumah saat ini di rumah karena ya satu keamanan walaupun sempat datang maling juga sih ada di belakang tuh sekali tapi yang lagi. videonya view-nya banyak itu ya Om ya? Nggak banyak. Nggak banyak lumayan itu loh. Banyak loh. Sekian puluh ribu apa? Oh gitu. Iya lupa. Saya biasa kalau posting video gak saya tonton lagi. Oh gitu ya. Ikhlas gitu berarti ya? Enggak saya hitungin AdSense-nya doang. Ya leader Om leader. Linknya diganti kan. Hapus langsung ganti link. Emang AdSense di Indonesia berasa? Ya lumayan. Dicilok. Yang jelas nggak bisa buat bareng-bareng nggak bisa gitu. Ya. Cuman ya itu. Ya jadi kalau di kita ini kita rencananya niatnya tuh selalu 9 to 5. Kayak gimana sih cara kerja. Tapi anak-anak ini bangunnya jam 12 semua. Aduh. Tim siang. Tapi memang kerjanya sampai jam 12 juga lah sih. Jadi kebayang lah. Pokoknya kerjaan beres saya nggak masalah gitu. Lu Enggak, itu lagi diomongin kok diam aja sih yang lagi diomongin. Kan lagi diomongin nih. Nah, dia nengok tuh, dicari tuh. Irwan itu memang punya kebiasaan satu. Kalau lagi podcast dia main HP. Gue diomelin dulu. Itu yang selalu saya koreksi. Karena memang gue setiap ketemu sama dia tapi dengerin sih, main depan mulu, dengerin tapi apa nggak bisa. Sebenarnya bisa sih 9 to 5 itu sebenarnya. Bisa di seminggu pertama. Tapi lu kaku gak sih Om? Kalau mau 9 to 5 tuh lu agak ngerasa kaku gak? Karena kan lu kan sebenarnya pengennya nyantai aja kan sebenarnya. Maksudnya nyantai itu definisinya bukan harus strict jadwal. Tapi enggak sih, kita gak pengen nyantai sebenarnya. Kita pengen banyak project. Kalau itu kan saya juga Pak. Kalau itu kan kita semuanya pengen. Baik. Nyantai sih. Kalau saya sih 9 to 5. Tapi saya sendiri datangnya suka asal-asalan. Nggak, maksud gue berarti kan emang lu sebenarnya nggak diatur 9 to 5 ya? Enggak. Sebenarnya ide 9 to 5 tuh Irwan. Oh, lagi-lagi Om Irwan. Lagi-lagi Om Irwan. Jadi idenya banyak ya di sini ya. Iya enggak. Jadi sebenarnya gini. Saya itu sebenarnya orangnya takutan. Jadi kalau pengen bikin sesuatu tuh takut. Dan dia mainnya orang gas-gasan. Jadi saya ngerem dia ngegas. Cocok. Saling melengkapi. Gitu. Jadi dia pengen 9 to 5 di bagian bawah nih. Gue mau curhat sama kalian semua nih. Mumpung biasanya gue gak bisa curhat kan. Iya kan. Di bawah. Ini mah lebih pada buka aib ya Pak. Di bawah ada fingerprint. Buat absen. Dia minta buat dibeli. 9 to 5. Kagak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Udah dipasang. Iya. Makanya jadi ya gitulah. Jadi dia tuh maksudnya ada lebihnya yaitu full of ideas. Apa pengen gini. Kalau saya ntar dulu lihat dulu kayak gitu terus. Jadi ya niatnya idenya dia 9 to 5 tapi ya nggak begitu jalan. Sementara saya sendiri kan anaknya nggak banyak gitu, jadi nggak bisa selalu 9 to 5. Jadi kadang bikin scripting di rumah baru bisa ke kantor. Nah
Malvin gimana? Scripting ada yang ngerjain nggak? Yang biasa ngerjain siapa? Masih kerjain sendiri juga. Sendiri. Ada yang kerjain sendiri, ada yang kalau video pendek kayak reels gitu-gitu udah mulai dioper, tapi kadang masih ada 1-2 yang masih ngerjain juga. Kalau yang ini kerjanya apa nih? Oh ini dia satpam, Pak. Oh, satpam. Nonton. Kebetulan kan untuk menjaga keamanan lah. Makanya kita harus menjaga gitu. Iya. Tapi gue jujur suka cara lo bawain podcast sih. Maksudnya kayak luwes banget gitu. Dia emang jago ngomong. Oh gitu. Iya, kayak itu. Kenapa loh. jadi nggak jadi caleg aja? Jago. Lah ini kan udah daftar gue, lu gak tahu? Oh udah daftar? Ya, Udah. Urut 14, 500, 3.000, 300, nah gitu. Apa dah? Ya, Billy. Bagian ini kita cut aja ya tadi ya. Kita cut aja tadi ya. Cut aja. Lagian dia mancing sih. Gak apa-apa Tapi dong. enggak, maksudnya ini kan komplimen bahwa lo tuh bawain podcastnya luas gitu loh. Maksudnya enggak banyak loh orang yang bisa kayak gitu. Kelihatan bahwa lo itu sering ngomong dan lo bisa membawa diri lo dan lo bisa menjadi pembawa acara yang baik. Yes. Irwan kalau misalnya lu belum tahu, Irwan tuh punya podcast sendiri. Sama di luar teman-temannya, ini? bukan gua temen yang lain. Jadi lu temennya gak? Nggak tahu. Yang kemarin, Tom. Temennya yang kemarin. Iya. Bukan. Oh, bukan. Ada lagi Beda. podcast lagi lain. Bisa podcast nggak lain tolong lagi. satukan visi misi dulu nih baru ngomong. Terus Ya dia giliran. bikin podcast, dia bikin podcast sama teman-temannya. Bang Jana. Nggak cuma Bang Jana Iya, kan, ada iya, yang sama lain Ika lagi Ika kan. dan- Jadi Oh, iya, ada Bang Jana tuh kan satu podcast. Nih ada lagi podcast lain. Pokoknya banyak deh side jobnya dia. Pakai perlengkapan kantor Sobat HP. Nah, jadi Jangan sampai gue ungkit nih. enggak ini internal jokes ya. Internal jokes ya. Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sengaja kita buka. Selama ini jadi Biar unek-unek pada dalam tahu ya. Biar pada tahu ya. Terus. Iya, dia kan punya, dia juga punya gitu kan, punya beberapa podcast gitu. Sekarang udah luas belum bawainnya? Luas. Udah luas. Luas. Saya sampai sekolah, jadi gue sampai ikut kelas selama saya berkelana ke barat ya kemarin keluar dari Sobat HP gitu. Saya belajar kayak ada sekolah voice over gitu kan. Di situ tuh diajarin bagaimana cara ngomong yang benar, artikulasinya harus jelas gitu kan. Terus ada intonasinya juga harus bagus supaya apa yang kita sampaikan itu sampai ke pendengar gitu loh. Dan ternyata di situ ketemu banyak-banyak orang-orang hebat gitu. Salah satunya ya Mas Rizky, Mr. Popo namanya. Ya itu kan dia orang podcast dan saya gabung sama Akademi Gramedia, diajarin juga di situ tuh cara ngomong seperti apa, bawakan ini seperti apa. Makanya itu tuh ternyata ilmu itu relate dengan dunia kerja kita saat ini gitu loh, terutama bagaimana cara ngomong lah pokoknya gitu. Yep. Jadi apa ya? Ya gitulah pokoknya. Bil, lo denger gua gak Bil? Dengar. Yang lain gak dengar. Tadi dia udah ngomong soal keluar, lo bisa tanyain. Iya, sekarang. Iya sekarang. Oke. Kalau soal ngegali, gue bisa banyak nih. Jago dia. Enggak, tapi emang gue juga malah jadi bingung loh kadang kalau sebenarnya definisi luas tuh apa sih Om? Yang lu Luas tuh maksud kayak gitu. begini. Kita karena terbiasa untuk ngomong terstruktur, jadi kita tahu misalkan gue ngomong sekarang nih, gue sudah menyiapkan apa yang mau gue omongin 5-6 kata ke depan. Oh, iya. Itu tuh luas tuh seperti itu. Karena kadang kita ngomong satu kalimat kita harus mikir dulu terus lihat harus lihat kemana dulu untuk nge-trigger apa yang harus diomongin gitu kan. Itu menurut gua kurang luas. Yang luas itu kita benar-benar kotak-kotak harus tak gitu loh. Ngeliat apapun lu bisa omongin gitu, celahnya masuk terus gitu. Kayak gitu lah maksud gua. Oke. Gitu ya. Jadi lu merasa kalau luas itu butuh di podcast. Kalau Enggak, di podcast, dimanapun. Itu dimanapun. kan kita kan ngomongin soal ilmu public speaking, ilmu ngomong, ilmu bicara gitu. Jadi salah satu prakteknya ya ada di podcast ini gitu. Maksudnya kita bisa ngomong dipraktekkan di podcast. Yang artinya podcast Sobat HP akan aktif terus berarti setelah ini kan. Insya Allah. Semoga. Jadi gue mau semoga. jelasin, tadi kan dia bilang kan podcast gue banyak ada satu alasan kenapa gue bikin podcast yang lain. Karena podcast Sobat HP gak jalan-jalan. Jadi alatnya udah bagus. Nah, sekarang gue yang nanya. lain. Gua nanya. Malvin. Definisi nggak jalan tuh gimana? Coba. Dia suka sebagai- gas, dia Oke. suka gas. Gue suka ngerem. Kalau gue mau bikin podcast, setidaknya harus tahu kayak hari ini ngobrol apa atau bahas apa. Terus gue suka bikin bullet points. point gitu kan. Pointer. Oke, ntar awalnya bahas ini. Irwan tuh pengennya yang ngalir Karena gitu gue aja. berpikir bahwa pengennya podcast itu ngobrol aja gitu. Gak usah tanya jawab. Gue gak mau jadi konsep tanya jawab tuh kayak gimana sih nggak luas nggak enak gitu dengernya gitu loh. Kan orang tuh dengerin podcast tuh kayak dengerin orang ngobrol gitu kan, bukan tanya jawab kayak di TV. Nonton aja berita Metro TV kalau mau tanya jawab mah gitu pada akhirnya. Kenapa harus Metro TV? TV One kan memang gua- beda. Iya boleh. Cuma kan TV Gue udah One- mau ngambil tadi. Tapi aja diambil. Apakah gara-gara 0A kan jadi?
04 ya 04. Angkot. Emang lu doang yang boleh ngambil 0, gue juga boleh. Nah, tapi emang kalau gini Om, kalau gue melihat kenapa gue akhirnya pengen collab sama Malvin gitu ya di podcast, karena emang gue melihat ada kecenderungan di teknologi ini udah mulai boring secara content generatingnya ya. Gue tuh pengen kayak bisa gak sih kita tuh do something else gitu, dan gak harus inovasi yang luar biasa banget, yang tetap ada elemen gadgetnya, tapi the way we deliver the content tuh agak sedikit ada slightly different lah gitu. Like dan what? emang Like what? di podcast ini, di dalam podcast itu, karena gue kalau misalnya Om Moldy mungkin ngerasa harus ada mungkin pointer gitu-gitu ya, gue sama Malvin tuh bener-bener serius. Maksudnya serius tuh dalam arti di preparation sebelum shootnya ya. Emang sih maksudnya konteks ngalir itu emang harus ya Om ya, karena kan apalagi kita ada 2 orang, 3 orang, 4 orang itu kan pasti harus luas lah, nggak bisa kaku banget tanya jawab kan. That's why gue waktu gue nyusun skrip itu memang gue bikin sedynamic mungkin gitu. Bahkan kadang gue pakai reminder juga, kan kita kan pakai laptop kan. Jadi gue kadang tuh saling reminding ke Malvin juga reminding ke gue gitu, bahwa kita change ke sini, tambah ini deh. Jadi gue sambil ngetik atau sekarang sambil. Jadi dynamic banget, pergerakan itu tergantung lawan bicara. Kayak kemarin Pak Susanto deh. Iya. Pak Susanto kan. Itu juga gue maksudnya mencoba untuk supaya, karena konteksnya Malvin adalah hostnya gitu ya, gue pengen host itu menjadi wadah untuk si ya narasumber gitu ya, atau si guest untuk bisa keluar semua yang kita pengen dia omongin, tapi kita juga nggak mau keluarnya itu nggak kekontrol gitu loh. Makanya gue dalam tanda kutip ya, gue misalnya hybrid sih Om, kayak Om Moldy bilang harus ada pointer, tapi di satu sisi juga kita pengen luas gitu, jadinya ya ngalir juga jadi ya blending di situ paling. Tapi sebenarnya menarik sih kalau misalnya dilihat semua podcast kan sebenarnya ada tema-temanya sendiri, ada podcast kayak ya agama, terus juga podcast politik, ada podcast itu gitu. Tapi di teknologi kayaknya memang belum banyak yang seperti itu. Padahal banyak yang dibahas gitu. Awalnya saya mau bahas tentang AI di S24 Ultra, tapi kayaknya itu buat bahan kalian nanti. Kalian mungkin saya gue nggak tahu. Soalnya kalau kita kalau bikin podcast ya minimal 3 jam gitu loh, jadi takutnya habis materinya kan. nggak jadi main dong gitu ya Pak. Karena memang gini, awalnya gue kan, karena kan gue kesini waktu kemarin gue ngobrol sama Om Irwan kan, Om Moldy. Jadi gue pengen main aja, kan gue emang sering main. Dulu 2019 kan saya main. Iya main. Kan. Yo, Anda yang bawa banyak handphone terus numpang wifi. Iya itu kan. Gitu. Kita inget kok tagihannya. Dia tagihan. Jadi nge-WA-nya itu main, padahal mau numpang wifi. Oh siap. Karena di rumah saya nggak ada wifi. 5 tahun yang lalu kata dia. Iya 5 tahun. Udah 5 tahun. Iya udah 5 tahun yang lalu. Enggak 4. Oh iya, karena baru masih Januari lah ya. Maksudnya suka markup kayak gitu dong. Kayak itu ya. Enggak gue lanjutin. Iya gitu. Jadi waktu itu karena gue pengen main aja, pengen dia silaturahmi lah mungkin bahasa ininya ya, pengen main aja. Terus emang kebetulan ya, terus gue chat Om Irwan dong. Maksudnya gue juga kadang suka banyol juga sama dia, sering ngechat kan. Dia juga emang orangnya banyol juga. Memang. Terus ya gue emang pengen main. Terus ya mungkin gue juga pengen ngundang Sobat HP di Besindotech. Karena kan kita udah ngundang Preza for the first time di podcast. Karena dia juga gak pernah di podcast kan, itu juga satu, mungkin gue bilang milestone kali ya Vin ya. Di maksudnya Besindotech tuh gue pengen ngundang Reza tuh, karena Reza kan orang yang paling cuek sama siapapun kan. Terus dia datang, terus juga Pak Susanto ada expert gitu kan. Nah Sobat HP ini salah satu target selanjutnya sumber lah. Tapi di sekalian ada naruh politikus itu enggak? Pak tolong Pak, Pak ini udah mulai lagi nih. 2024 Februari itu laku engagement-nya lagi bagus. Iya, laku ya. Jadi mending masukin itu aja, nggak sekalian apa-apa. kan, sudut pandang teknologi dari sudut pandang politikus misalnya. Iya. Bisa loh. Bisa. Tapi ini ide, ini full of ide gue lihat. Kan sebenarnya begini, kalau gue itu nggak tahu kenapa ya, dari dulu itu kalau ngeliat sesuatu kayak ini bisa dibuat apa ya, ini bisa dibuat apa ya. Selalu begitu tuh otak gue tuh. Jadi otak itu kayak mikir terus, makanya setiap ngomong sama orang gitu, gini yuk gitu, antar dulu. Kira-kira kalau gue ketemu lu gue bisa bikin konten apa? Sekarang tuh begitu mulu. Jadi gue kemana-mana kalau buka tas gue itu isinya kamera. Pasti. Minimal mic gitu loh. Jadi kayak sekarang pada saat lo ngechat itu kan, gue main ke tempat lu nih, ntar dulu lu mau ke tempat gue, jadi apa nih lu tempat gue gitu. Jangan cuma jadi buang-buang waktu doang. Maksudnya dalam tanda kutip kita gak dapat apa-apa gitu loh ya kan. Sebenarnya kalau bawa kamera kemana-mana, cocoknya jadi kontributor. Bener. Tulisannya di website kontributor gitu kan. Wah tabrakan nih katanya.
Nah gue kan nggak ngira, gue kan nggak ngira dong awalnya kita akhirnya bikin begini ya, karena emang sebenarnya mau main doang. Awalnya teman-teman belum tahu. Awalnya mau main bulu tangkis. Enggak om, enggak. Bukan, main doang padahal. Gue kan, oh iya bener, main doang. Itu ide gue juga. Kembali lagi ide saya. Nah. Karena pada saat dia, main yuk. Oke, kita bikin podcast. Terus masa cuma podcast doang gitu. Apalagi, gue inget dulu itu gue sama Malvin sempat mention-mentionan soal badminton. Badminton dengan Malvin jadiin. Gue mau live nanti pada saat kita main itu aja. Jadi otak gue tuh kayak, harus jadi. Sama sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Tarik dulu. mundurin. Gimana Vin? Sebelumnya lagi kan habis nonton tuh videonya Moldi ya. Mau cabut katanya tuh udah 10 tahun. Nah, Itu ide gue sih. Gue udah kirim ke Billy tuh langsung tuh, Bill. Gimana nih Bill? Lu coba lihat di akhir ya katanya gitu. Wah, ya udah, sana pergi kita ke sana, nggak mau tahu katanya gitu. Dia langsung chat Om Irwan makanya. Oh gara-gara itu. Tapi ternyata enggak, terus udah terlanjur chat. Jadi kesini. Mau gak mau. Emang penipuan publik di awal 2024. Enggak, ini sebenarnya ya, gue mau jelasin juga, mungkin teman-teman yang lain juga Sobat HP juga nggak tahu. Ini timelinenya kenapa jadi begini, coba deh. Jadi miss begini kan. Coba. Klarifikasi. Jadi awalnya cuma pengen announce Irwan balik dan saya kebalik. Awalnya itu saya harus pergi kan, yang di pas Januari kan ada CES, ada Unpack. Jadi berangkat itu bisa 2 minggu, nggak ada. Selama 2 minggu itu sebenarnya ada jadwal video yang harus posting. Oke. Oh ya udah kalau gitu kita harus announce Irwan balik. Terus biar orang tuh jangan nggak kaget kenapa jadi Irwan gitu. Jadi makanya bikin video announcement kayak begitu. Terus ini niatnya sih begitu. Tapi mungkin terlalu serius ya di editingnya Iqbal bagus banget bawain flow-nya. Lo yang edit. Flow-nya tuh sebenarnya di bagian akhirnya tuh ada bercanda lanjutannya. Cuma dipotongnya sedikit karena doang. Bridgingnya bukan tadinya lagunya tidak sesedih itu tadinya. Cuma gue berpikir kalau mau sedih sekalian biar ada patahannya biar kerasa gitu ya. Ternyata penonton itu sudah deep into di depannya gitu loh. Jadi kayak wah udah lu bayangin ya dari 3 jam pertama itu isinya curhat. Makasih Moldi kenapa jadi sedih gini kata maksudnya gak expect gitu loh. Ternyata malah jadi sedih. Mereka gak nonton sampai akhir. Penonton Indonesia nonton 10 detik di pause komen dulu. Harus gitu kamu ya. Tapi pasti lihat tuh itunya grafiknya tinggi tuh. Iya di awal. Habis itu di awal. Dan selanjutnya sebenarnya di video selanjutnya itu saya ngomong saya pamit mau ke Amerika gitu. Tapi komentar tetap sedih. Jadi, tapi itu kan video comebacknya. Ada videonya nih, video comebacknya Om Irwan. Kan video exitnya gak ada kemarin. Ada. Di channelnya channel gua. Ya maksudnya channel Sobat HP. Gak ada. Nah karena gak ada videonya pas exit, bisa kali dibahas mah tipis-tipis. Ya kan. Nah ini maksudnya luas gini kan. Ntar saya coba cari backsound sedih dulu ya. Supaya deliverynya lebih mantap gitu. Berarti pertanyaannya kenapa Irwan keluar? Nah emang Om Moldi tuh ngerti maksud gue. Kalau gue kan tugasnya biar luas, biar smooth gitu. Setir dikit-dikit. Nah baik. Ketegasan dari Bapak lah. Mungkin saya akan menjawab dengan jawaban PR ya. Nah boleh. PR. Lah ada apa nih? Irwan ingin mencari tantangan baru di luar. Oke. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Lihatlah dia ke Jagat Review. Lebih hijau di sana. Tapi gue informasi ini tuh juga baru gue tahu setelah informasi, maksudnya setelah telat banget loh, maksudnya nggak banyak kan yang tahu kan Om? Apa? Iya nggak banyak. Nggak banyak kan? Maksudnya Om Irwan juga nggak nge-host atau nggak apa kan? Nggak publicly ini. Sebenarnya tertulis di sana kontributor kan judulnya. Kan? Iya nggak sebenarnya memang. Jujur ya, Mengulu juga tahu pasti. Gue bukan orang yang sebenarnya senang depan kamera sebenarnya. Gue sudah bilang sama dia, Sobat tapi nggak boleh ada dua host, dua sosok, harus satu dan itu harus Moldi dan gue cukup di belakang kamera aja. Makanya waktu itu sudah berapa tahun lalu gue bilang bahwa sejak berapa tahun lalu? Iya udah bilang bahwa ya lo aja di depan kamera gitu. Jadi gue produksi aja fokusnya gitu. Makanya dimanapun pada saat gue pindah ya gue jadi produksi nggak masalah gitu. Ya gitu. Jadi memang nyamannya di situ gitu tipikal produksi. Makanya termasuk podcast ini gue juga di belakang kan akhirnya gitu. Sebenarnya saya pengen ngomong terima kasih juga sih sama Om Deddy yang udah nerima Om Ir gitu. Karena
pada saat itu sebenarnya tuh Omir keluar terus dia coba bikin podcast sendiri. Terus ditawarin sama Om Deddy kan? Berapa bulan gitu lah. Bisa gak ngomongnya jangan nyindir gitu, bisa gak? Nanyanya biasa aja, gak usah nyindir. Itu biasa kok. Oh biasa. Terus, alhamdulillah gak ada hard feeling. Santai. Enak-enaknya tuh begitu kan. Tidak ada persaingan antara tech reviewer. Jadi bursa transfer pun tidak masalah gitu. Terus. Nah jadi Irwan kesana terus Om Deddy terima gitu ya. Saya pengen ngomong terima kasih bahwa teman saya ini tidak luntang-lantung di jalan gitu kan. Udah Pak, udah. Om Deddy lewat mudah. Ternyata dicomot. Ya terus gitu. katanya mau balik lagi, ya udah balik lagi gitu doang. Jadi alasannya sebenarnya kenapa kemarin keluar ya, mungkin ada istilah namanya hijrah ya sebenarnya. Bahwa banyak hal baru yang harus gue lalui gitu, dimana harus membuat sebuah keputusan yang berat untuk mencoba berjalan sendiri gitu. Ya proses sih pada akhirnya ya kan. Jadi ya setelah menghadapi itu kesana sini. Kerjanya bengong mulu Pak. Bener dah, kerja juga gak bener. Tapi emang lu ada objektif kan? Memang ada objektif. Iya ada objektif. Waktu itu memang gue ada hal yang mau gue cari, gue tuju dan memang gue butuh waktu untuk itu gitu loh. Jadi ya gue ngomong sih pada saat bikin video klarifikasi di YouTube gue gitu loh. Jadi ya intinya emang begitu gitu. Tapi memang ya kita nggak tahu ya ke depan tuh kayak apa jadinya gitu loh gitu. Jadi ya seperti yang sekarang gitu. Terus bisa balik lagi ya? Ya minta balik lagi udah. Balik lagi. Balik Om. Nggak mau. Maksud gue iya bisa kayak gitu sih Om Odi ya. Mau balik lagi, oh ya udah. Gue sebenarnya penasaran kalau lu sih Om. Karena itu kan ada pergeseran, geser lagi kan. Gimana tuh rasanya? Iya, gimana? Iya, coba deh. Sebenarnya sih kalau ngeliatin sosmed gue bawaannya sedih aja ya kan. Maksudnya kan awalnya berdua terus sendiri dan sebenarnya ketika sendiri juga ya bingung kudu ngapain nih dan ya untungnya sih teman-teman tim yang lain support gitu dan ngerti kalau hilang satu terus yang lain pada step up. Jadi kerjaan-kerjaan Irwan yang sebelumnya dihandle sama Irwan itu dihandle sama adiknya Irwan. Oh pokoknya kalau ngomongin nepotisme di sini ini isinya keluarga semua. Jadi kalau ada yang mau nyalon jadi yang bawa keluarga, buat kami mah tidak masalah. Jadi sih keluarga. Jadi ini kan berenam, saya Irwan, terus Iqbal. Iqbal itu gara-gara Irwan ketemu di acara apa sih? Acara Web TV Asia. Web TV Asia 2016 di Bali. Ketemu. Lama ya. Ketemu terus ya diajak gitu. Terus adiknya, adiknya sepupu saya tuh yang tadi Gevi, terus ada temennya Irwan tuh Jana. Udah nepotisme semua ini udah. Ordal. Jadi the power of ordal di sini lah. Tapi lebihnya adalah ketika misalnya ya kejadian misalnya Irwan memutuskan untuk itu, yang lain pada tahu karena ya ini udah bukan kita mau ngomong ini kita tuh udah kayak keluarga, enggak emang keluarga. Jadi udah gak ada lagi we like family gitu. We are exactly family gitu kan. Jadi ya udah yang lain pada step up terus ya sempat jalan beberapa terus Irwan mau balik lagi ya. Ada bagusnya sih sebenarnya. Ada beberapa skill teman-teman yang lain tuh yang terasah ketika Irwan gak ada gitu. Jadi karena dulu waktu 2019 kan gue main ke yang masih di apartemen dulu kan, ya kan? Itu masih bertiga itu. Gue kan di bootcamp Pak sama Om Irwan ngedit. Sama Anto Pizza Gadget berdua tuh yang kedua kali kan. Nih Bil, lu shortcutnya gini Bil, lu edit gini. Gue bilang, wah ini gue gak bootcamp nih, gue bilang ngedit. Tapi gue jadi maksudnya gue ngerti sih expertise Om Irwan tuh somehow emang apa ya impactful gitu ya. Dan maksud gue ngerasain banget sih Om waktu gue ditutor sama dia tuh edit pasti pakai shortcut kontrol apa gini kan. Ini Bil komen ini komen shift. Gue bilang ini dia, gue bilang Anto toh gimana toh, gue gak ngerti Bil. Maksud gue sama toh gue juga gak ngerti toh. Ulang lo pelan-pelan. Gue kadang suka nyetop dia. Om ntar lu pelan-pelan gimana kayak gitu loh. Jadi ya gue belajar banyak sih dari lu Om Irwan buat ngedit gitu ya terutama ya. Nggak cuma teknis lah, tapi Om Irwan juga banyak support kita yang baru-baru waktu gue dulu awal mulai gitu. Yang mana sih? Ya banyak lah kita ke event Om Irwan tuh yang welcome, yang suka. Ntar tiba-tiba nongkrong kita di kafe ngedit, nulis bareng. Vin begini nih nulisnya nih, lu harus ada elemen saya rasa. Karena subjektif kan. Subjektif. Gitu.
Kayak ya hal-hal kecil gitu lah. Kok bisa berteman begitu sih? Bukannya antara YouTuber techno saling ada Slack-nya? Ya, bridgingnya bagus nih. Tadi tektokannya janjinya kan Billy kan. Gue bilang sedep-sedep. Kocak. Karena begini, Coba dulu kan kita memulai dengan benar-benar yang nggak bisa sama sekali kan. Percaya atau enggak, gue bisa ngedit, bisa ngoperasiin kamera itu gara-gara Moldy. Kalau nggak dipaksa nongol depan kamera sama Moldy, gue nggak akan kayak sekarang. Artinya pada saat itu tahun berapa ya Mi? Pas kamu Inggris? 2015. Dia harus berangkat ke Inggris karena istrinya beasiswa. Terus nggak ada pekan di Indonesia nih Om, belajar ya. Gue inget banget. Jadi gue inget saat itu gue kan benar-benar nggak bisa apa-apa karena waktu itu memang gue kerjanya di belakang layar gitu kan, dalang gitu loh belakang layar gitu. Terus dia pergi, gue harus belajar kan. Gue inget gue langsung beli kamera Nikon D 3200 kalau nggak salah. Gue udah beli, gue nggak bisa pakainya. Akhirnya gue video pertama gue pakai handphone. Gue pakai LG G2, gue inget banget itu. Itu gue harus ngomong ya. Sudah ponakannya lewat lagi. terus udah gitu ya, gue memaksa untuk bikin konten ya kan, kembali lagi karena terpaksa kan. Akhirnya gue belajar kan, gue bikin konten, gue upload video pertama gue abis dimaki-maki dong. Terus gue bilang Om udah Om saya nggak kuat gitu ya. Dia ngasih semangat, oh ya saya juga pertama begitu Om. Ya jadi lucunya produksi video saya ngajarin, editing saya ngajarin. Sekarang saya nggak tahu apa-apa. Toto beres tapi kan, itu Toto beres kan. Karena saya nggak suka sebenarnya proses editing tuh nggak suka, menurutku membosankan. Aku tuh suka ngetesnya, suka bikin skripnya, tapi pas lagi masuk ke proses editing, aduh anjir nih B-roll kiri kanan kiri atas bawah atas, iya zoom depan zoom belakang gitu kan B-rollnya gitu kan, iya kan. Jadi kayak bosan banget gitu kan, greget dia pas lagi ngedit tuh, aduh greget pengen cepet beres gitu. Jadi awalnya karena memang gue juga belajar terus banyak belajar dari orang gitu loh. Jadi semakin kesini semakin banyak tuh tech reviewer kan mulai bermunculan, makanya kita sempat bikin apa namanya grup reviewer alaya, grup WhatsApp. Karena nggak ada siapa-siapa dan dulu waktu itu kita masih sendiri kan belum banyak waktu itu ya. Akhirnya kita kumpulin teman-teman buat satu. Ya, di situ gue banyak belajar dari teman-teman, makanya pada saat kesini dan tech reviewer makin banyak, gue tuh senang gitu loh. Ternyata makin banyak nih, gue banyak hal-hal yang mau gue kasih gitu loh. Gue tuh tipe orang yang gue itu dulu belajar juga, gue ngalamin proses kayak lu gitu, dan lu harus belajar juga kayak gue gitu. Kalau gue tuh begitu gitu. Makanya pada saat ngajarin ke orang, karena gue tidak punya basic untuk mengajar, kadang-kadang suka but gimana sih gitu. Mas bisa pelan-pelan gak sih? Orang gue begitu gitu. Jadi sebenarnya senang gitu pada saat ada reviewer yang baru gitu, kayak Malvin waktu itu sama Arinis juga gitu, siapapun, Wisnu misalnya gitu. Wah ternyata ramai sekarang nih, jadi banyak teman gitu pada akhirnya gitu loh. Itu dulu. Nah, kalau sekarang gimana Pak Billy? Enggak, ini justru pertanyaannya Om Moldy tadi yang apa belum dibahas tuh. Apa tuh? Ya itu tadi yang terakhir apa? Nah, kamu main aman gitu sebut dong. Ya enggak, tadi kan track reviewer udah rame. Gue yakin kalian kan lebih dulu ya. Pada dasarnya kan walaupun kita tidak pernah berpikir ada senioritas menurut gue ya. Gini. Lebih dulu itu berarti ngalamin lebih dulu kan. Iya. Maksud gue jadi journey-nya tuh kerasa gitu. Dari bener-bener gak ada. Gue kayak pernah bilang deh waktu 2019 waktu lu Om dulu ngebahas smart friend. 2000 berapa itu? 2016. Pakai HP di stand HP-nya kan? Iya, di stand HP. Di kekunci. Di kota tua itu kita. Gua udah nonton Sobat HP itu dari dulu, dari awal tuh gua tuh termasuk subscriber awal lo gitu. Maksud gua kalian gua gak ngomong. Gue lebih karena kalian udah dari awal gitu ya, respectfully gitu ya dari gua merasa ya journey yang paling paham journey-nya tech review segala macam ya kalian lah. Justru gue mau dengar dari kalian. Ya gak sih Vin? Iya. Jadi sebenarnya lucu sih. Gue tuh jujur baru kepikiran tadi. Gue kan selalu mikir bahwa kalau gue sama teman-teman yang lain gitu, kayak ya asik lah, karena mungkin pada awalnya juga kita kan start dari sesuatu yang ini tuh gak ada duitnya dulu. Gak ada duitnya. Orang bikin konten tech is based on passion. Lo bikin, gue 2013 bikin konten siapa yang nonton? Iya. Gitu. Jadi kayak nggak ada duitnya juga. Baru ada dikasih HP itu tuh tahun 2015 apa 16 ya? Enggak, 15 masih beli. Kita kan beli Zenfone kan masih beli kan? Nah, Zenfone tuh masih, gue mah nyuruh dia cari Om Zenfone 4 susah banget cari Zenfone untuk mana aja gitu. Jadi nyuruh dia. Nah, dulu tuh
nggak ada, bukan jadi industri kayak sekarang. Ya, ini udah jadi memang awalnya itu gara-gara passion. Nah masuk ke grup itu juga gara-gara ya kita emang kesukaannya sama, berbagi pengen berbagi, saling ngasih ilmu atau saling nanya juga sebenarnya. Nah itu ada Reviewer Alliance. Nah Malvin ini nggak masuk kan. Nah gue pengen cerita kenapa pada akhirnya nggak masuk, dan kayaknya konflik pertama di tech itu tuh di situ gitu. Begitu ngomong konflik, kenapa sih? Jadi niat awal Reviewer Alliance itu dibuat itu adalah biar orang-orang yang suka sama teknologi, suka bikin teknologi yang sendiri-sendiri ini, karena yang lain kan pada media-media semua kan punya tempat ngobrol. Sebenarnya saya yang kesepian sih kayak. Kesepian sendiri nggak cari obat sendiri. Saya ajak ya lihat Putreza gitu kan, orang pakai baju Detikcom nih. Kan masih Detik kan. Bahas BlackBerry, gua DM apa email lupa gua chat terus David juga gua emailin satu-satu. Jadi ya mau nggak masuk ke sini. Lucu deh kalau David tuh jawabannya cuman boleh. Emang David tuh cuma iya atau enggak? Enggak, iya memang gitu, memang bawaannya gitu, setelan pabriknya gitu kan. Setelan pabrik ya, jadi ya boleh OS-nya gitu, udah naik gitu. juga. Terus berjalan itu juga 2000, gue lupa Ibro bikin channel itu tuh dari kapan ya? Kalau Ibro email gue, permisi saya mau bikin channel, gue masih ada emailnya. 2017an kayaknya. Ayo bro. Bro. Tapi ini menurut gue. Lu pernah share juga kayak, Ibronya juga pernah nge-share kok. Pernah nge-share kan? Nge-share di story, pernah nge-share. Jadi ya memang mungkin orang Jawa ada unggah-ungguhnya gitu kan. Jadi sopan, dia sopan banget ya. Ini dia sopan nih, dan sowan. Iya, sowan. Salam kenal Mas Moldi judulnya itu kan. Terus kenal. perkenalkan nama saya Rizdian Kumar gitu. Nanti screenshotnya kita tampilkan ya. Gitu. Di-roll. Iya, jadi dia izin, dia dibilang kulon nyuwun dulu lah Mas gitu. Jadi dia bikin channel tuh izin dulu, terus gue bales. Maksudnya YouTube bukan punya gua ya, silakan gitu. Tapi kan ya gitu. Itu lucu sih. Jadi ya masuk kelas itu. Cuman kayaknya memang kalau orang, maksudnya size-nya udah gede, kayaknya potensi konflik itu emang nggak bisa dihindarin. Betul. Maksudnya tiap orang kan punya objektifnya sendiri kan dalam bikin itu ya. Kayak gue bikin ini sobat tapi buat apa, yang lain juga mungkin objektifnya apa, itu kan mungkin beda-beda, dan mungkin sangat mungkin kalau ada yang bertolak belakang. Sehingga yang terjadi di grup itu ada perdebatan lah sebenarnya, cuma 2 orang doang perdebatan. Tapi habis perdebatan ada yang keluar atau dikeluarkan, lupa lah. Ada yang keluar terus jujur gue nggak tahu sih ini. Gue juga belum. This is the first time. Keluar. Ini pertama kalinya diungkap di podcast kita. Baru. Tadi jadi judul thumbnail juga begitu. Kenapa Reviewer Alliance pecah? Jadi ya awalnya gitu. Tapi semenjak itu yang sistem perekrutannya itu pokoknya kayak semua orang ayo masuk gitu. Kita jadi ngobrol karena itu kan bukan grupnya bukan punya saya. Jadi saya tanya ke teman-teman waktu itu, gimana nih kalau ada yang baru kita tanya dulu atau enggak, karena kan sebenarnya sangat nggak enak ya kalau kita tahu kita kan temenan sama semua. Lu bayang deh kalau misalnya lu punya teman kayak anak-anak yang kita kenal aja, terus ada antara berdua itu tuh clash gitu. Kan bener-bener gak enak kan feel-nya kan. Nah dari situ sebenarnya kayak agak takut atau apa. Jadi gak semua orang masuk. Nah pas gitu lanjut lagi ada Om Diar. Dan sebenarnya setelah itu kan masih muncul yang lain. Dan Om Diar Om Diar bikin reviewer Indonesia gitu. Cuman mungkin karena netizen kita ngelihatnya kayak wah ini kayak pertarungan antara RA versus RI kan. Gitu kan. Nah, padahal mah kita nggak niat kayak begitu, enggak. RARI. Sempat loh di section komen tuh banyak ya. Jadi kesannya kayak adu kubu gitu. Padahal mah nggak, orang pas lagi acara launching kan kita ketemu semua kan. Nah kayaknya gara-gara itu kita memutuskan untuk oke deh untuk kolaborasi yang biasanya kita nyebut diri kita nih RA ini, ya udah nggak dilanjut aja. Biar apa? Biar tiap orang bisa kolaborasi sama yang lain. Bahkan sekarang kondisinya adalah saya ada di RI.
Iya, ada di grup ada RI. di grup juga, RI Om gitu. Aldi. Jadi semuanya, jadi grupnya Om Diar itu justru malah yang jadi mungkin yang Tampung jadi semua cita-cita ya. RA dulu gitu, Iya, yang mau menampung semua dan sekarang ada di RI itu. Iya. Terus journey-nya gimana? Udah dulu, wah ini sih gila sih sebenarnya bisa panjang banget ya. Terus sekarang kondisi sekarang gimana? Oh ini Om Irwan tadi yang mancing-mancing tuh kalau sekarang. Sebenarnya kalau Gimana sekarang karena gua juga nggak mengikuti ya perkembangan kayak gitu. Maksudnya kayak sekarang fokus bikin konten sendiri aja deh gitu. Nggak terlalu, karena gua ngelihat begini, beberapa waktu lalu, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Seperti ada mulai bibit-bibit konflik drama-drama perdramaan gitu loh di dunia tech reviewer gitu. Jadi kayak kok ada drama nih sekarang nih, loh kok begini sih, kok jadi si A ngomongin si B ngomongin si A sih gitu. Akhirnya gue menarik diri gitu, udah nggak apa namanya, nggak nyaman nih guanya gitu. Jadi gue biasa aja ke yang lain semuanya gitu, nggak ikut mengotakkan diri gue ikut kemana-kemana gitu loh. Justru malah yang si A versus si B adalah si Malvin versus ini jangan nyebut nih. Malvin diam-diam kena, kena. Jujur gue nggak tahu guys. Tapi gue ada denger tapi ini berapa? 5 tahun kemudian. Iya 5 tahun kemudian. Iya, gue baru akhir-akhir ini dengar. 5 tahun kemudian? Iya. Oh gue gak tahu nih cerita apa nih. Mungkin bisa kita obrolin di belakang layar. Nah, iya. Gue tahu soal itu kok. Kayaknya gue pernah cerita sama dia deh soal pas dia lagi, kita ngomongin hal yang sama gak sih? Nah itu dia tuh. Intinya adalah begini, bahwa gue melihat sekarang dinamika dunia tech reviewer nggak seperti dulu gitu. Gue nggak bisa bilang lebih baik, gue juga nggak bisa bilang lebih buruk, tapi karena gue juga nggak terlalu stay tune di situ gitu. Jadi gue nggak paham banget kondisi sekarang kayak apa sih gitu. Karena gue dari awal memulai sebagai content creator, ya fokus gue adalah content making aja gitu loh, nggak usah mikirin yang lain. Ya gara-gara ini permasalahan hidup sudah banyak kan, nggak kita nambah masalah di luar, iya kan? Bener. Iya. Sebenarnya kan kayak tadi Om Aldi bilang kan, kita kan mulai ini kan semua karena passion. Betul. Gitu. Karena kita suka teknologi gitu. Dan kita pengen share, ada medium bukan ada platform buat share itu. Jadi ya goal awal asal kita ya itu sebenarnya kan. Nah sekarang mungkin ya udah macam-macam lagi goalnya. Iya. Kita nggak bisa tahu. Iya sih, menurut gue juga ada pergeseran apa ya, kebiasaan atau pergeseran budaya kali ya. Kalau gue pribadi gitu, kalau misalkan gue punya masalah sama satu tech reviewer, ya gue chat, gue ngomongin di chat itu, selesai itu, mau ketemu ngobrol selesai gitu ya. Gak bikin video terus menyerang personal di video tersebut gitu loh, ngapain maksud gue. Emang ada? Nggak tahu. Intinya gitu, intinya kalau gue punya masalah ya gue ngomongin aja, kenapa orang lain harus tahu gitu loh, masalah gue gitu. Tapi memang dia orang kayak gitu sih, kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada yang gak suka sama ini bukan pengen ngomongin jelek, enggak, tapi justru malah itu yang bikin kenapa kita udah berapa tahun temenan gitu kan. Karena nggak pernah ada yang diumpetin sama dia. Jadi kayak dia nggak suka ya dia ngomong gitu, kayak waktu itu video kita kurang di Om ya dia ngomong kayak gitu. Jadi ya enaknya sih gitu. Harus ngomong, mending ngomong langsung. Kalau teman lama emang udah berapa lama sih temenannya? Anjir 2013. 12 tahun ya. 12 tahun. Pokoknya fansnya HTC lah. Oh iya, sampai brandnya nggak ada. Mulainya dari sana Om ya, kan dari grup Sobat Facebook ya. Grup Facebook. Sobat HTC kan, bukan Sobat HP. Kaskus sebenarnya sih. Kaskus dulu, ketemunya di Kaskus. Awalnya Kaskus, bikin ketemuan, terus juga ya udah kita bikin website, sebenarnya bikin forum Sobat HTC. Niat awalnya sih bikin itu tuh biar HTC itu kan brand dulu ya. Samsung sama HTC tuh kayak kalau bikin flagship tuh udah memang ya saingan Samsung ya HTC gitu. In terms of technology. Betul. Tapi HTC itu servisnya jelek banget. Jadi kalau misalnya kita ada masalah itu tuh bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Airpodnya nggak ada. Bayangin lo nggak ada HP, iya nggak ada HP selama 2 minggu 1 bulan kan nggak masuk akal kan. Makanya kita bikin community, itu biar sebelum masuk ke service center ya bisa di-tackle dulu sama teman-teman di forum. Kalaupun ada masalah, ada teman kita yang deket sama servisnya, karena orang-orang Bandung kalau ditaruh di kan dulu kan ada Om Luki tuh. Oh iya. Ya Om Luki tuh punya Gatorade. Nah Om Luki Gatorade itu kan punya toko di BEC. Jadi kalau misalnya ada yang rusak ya kita taruh di sana. Tapi kan lama di sana, bisa 2 minggu dulu di sana, terus baru dikirim ke kayaknya Jakarta Utara, lupa dah itu mallnya, gue lupa, pernah kesana sih servisnya. Nah terus
beresin terus balik lagi ya juga nunggu lagi gitu. Jadi agak lama. Makanya jadi bisa bikin teman-teman yang dari daerah bisa kirim ke orang-orang yang Jakarta. Terus ya intinya sih Sobat HTC kayak gitu. Itu dulu sama Om Ridwan bareng, maksudnya ya, as a team itu memang udah as a team di Sobat HTC itu? Atau awalnya gimana sih nggak ada sistem strukturalnya ya. Justru malah dari teman-teman itu kita milih satu presiden. Presiden apa sih ngomongnya, presiden apa sih Om? Lupa deh. Kita kasih nama title presiden lah ya dia itu. Dan kita pemimpinnya lah ya. Iya, kita bahkan waktu itu sama ya yang jadi presiden ini, terus saya, terus Irwan kita datang ke HTC. Ke itunya HTC Indonesia gitu, ketemu sama Pak Samudra Seto waktu itu. Jadi kita jelasin kalau dia nanya waktu itu HTC Desire C itu oke nggak sih harganya atau apa gitu. Kalau menurut kita kemahalan, gitu, kemahalan. Tapi ya biasa waktu itu kan kayak kan brand HTC bagus, iya sih gitu. Tapi when you see Samsung yang kayak sama bagusnya tapi bisa ngasih harga lebih murah kan ya orang kan juga kesana. Dulu kayaknya Samsung juga bukan top of mind ya Om ya. Betul. Jadi masih belum 2000. Dulu itu masih itu loh, masih BlackBerry sih. Ya BlackBerry. Baru transisi ke Android lah itu. Berarti Om Moldi sama Om Irwan di industri HP ini sebenarnya udah nggak cuma fans YouTube doang. ya. Nggak, ini community itu udah serius dong, udah sampai ke brand. Iya udah sampai ke HQ loh. Iya loh. Iya dulu mah fans berat banget kan. Dulu udah fans berat banget kan pasti bisa bela-belain ya. Kayak apa sekarang nih? Kayak itu ya. Iya kayak Mi Fans, kayak Mi Fans. Itu juga Mi Fans dulu. Pendiri malah. Iya. Dia di Depok. Kalau saya mah suka nongkrong-nongkrongnya aja karena kangen sama ngumpul sama HTC-nya dulu kan. Terus berdua mulai akhirnya oke, Sobat HP berdua kan lu udah temenan nih dari lama dari zaman STC. Nah HTC-nya tuh nggak ada, websitenya masih ada ya Om. Terus ini dikasih apa nih, ya udah Sobat HP aja. Dan dulu waktu itu saya punya channel sendiri atas nama sendiri sebenarnya. Iya. Gue tahu Pak sendiri. Nah biar ngedrive traffic ke orang-orang ke Sobat HTC, jadi kita di depannya tuh video ini dipersembahkan oleh sobathtc.co. Jadi buat ngedrive traffic orang kalau gue punya website, digantilah nama channelnya jadi Sobat HP. Itu udah berdua sama Om Irwan dari awal? Pada akhirnya jadi berdua, iya. Tadinya banyak ya, ada berapa orang? Kita sempat coba, jadi gini, sebenarnya percobaan untuk bikin jadi serius itu udah pertama kali tapi gagal ya Om. Gagal karena orangnya kita langsung rekrut kayak banyak banget, ada kayak 6 apa 8 apa lupa. Dan tidak punya komitmen yang sama seperti kita. Pada akhirnya bertahan ya kita cuma berdua. Jadi intinya sebenarnya sih gini, ketika udah ngumpul orang banyak kan semua orang butuh bagian kan. Exactly. Ya kan. Tapi pada saat itu ya nggak ada yang mau. Maksudnya kan bener yang kalau nol nggak dapat duit ya nggak dapat duit gitu kan. Yang cuman berdua nggak dapat duit mau jalan ya cuman kita berdua. Pantesan gue lihat sekarang dong. Karena gue baru tahu historinya ya. Ini baru pertama kali kita Pantes. Ini lucu dah, harusnya kan mereka yang cerita. Iya, ini kan channel kita ya. Itulah. Nanti kita korek Om di channel mereka. Tapi ini pasti sana ya. Gue ada satu pertanyaan lagi dong. Gue kan ngeliatin Sobat HP di waktu di apartemen sekarang, terus di rumah nih. Kenapa pindah ke rumah Pak? Kalau itu gue yang jawab. Karena untuk produksi gue butuh space yang besar satu. Yang kedua apartemennya di Bekasi dan gue di Bogor dan itu jauh banget. Jadi gue pulang itu seminggu sekali gitu loh. Iya. Saking jauhnya. Jadi yaudah deh kita coba cari ke tengah, terus tempat yang lebih besar gitu. Kita coba cari rumah. Lagi-lagi pokoknya yang maksa dia. Ideation proses terlalu di dia ya. Itu jadi pertimbangannya itu. Karena begini, apartemen itu tempatnya kan terbatas gitu ya. Kita mau ngapa-ngapain agak sulit gitu loh. Maksudnya udah kita mah jorok ya bareng di mana-mana, terus mau setup begini susah gitu. Yaudah deh kita coba tempat yang lebih luas deh. Opsi yang paling memungkinkan yang rumah gitu. Tadinya kita mau ruko loh, hampir ruko. Kita bahkan mau ke tempat hampir ya dekat Eksakot. Ruko. Tapi pikir kayak ruko kayaknya dia cuma bertiga terus ruko 3 lantai. Ini siapa yang mau ngejagain ini peralatan hilang gitu kan. Ya udah makanya cari rumah kita survei, cari sekitar sini. Tadinya hampir di Raffles Hills. Cuma rumahnya segede gaban, buset gede banget. Akhirnya kita udah ke sini. Itu kolam renang, ada kolam ikan. Ada kolam ikan di atas. Udah gitu rumahnya rumah tua gitu kan. Terus begitu ngeliat sini ini lebih modern, udah ini aja deh. Kita ke sini. Dan ternyata sebuah fakta unik yang punya rumah ini kakak kelas dia.
Bukan kakak kelas. ITB. Iya ITB juga Kakak sih. tingkat, Cuman kakak kan tingkat. tahun Iya. 70, gua kan 2000. Iya. Loh, kakak kelas kan gak ada batas iya. tahunnya. Oh iya. Gimana sih? Iya. Sebut namanya biar kita dapat diskon. Tapi jadi ini di titik tengah berarti dari rumah Om Moldi. Nggak juga, ke lebih dekat ke dia. Ya, masih deketan saya ke saya. Tapi dikit. lebih ke tengah dong Om. Ya, dari lebih rumah, dekat. daripada Jadi yang di sebelumnya rumah. seminggu Sebenarnya kan sekali, betul. 3 hari sekali jadi Enggak, sekarang. setiap hari. tiap hari Tapi sebulan. untungnya di sebelah tol gitu loh, jadi gampang. Oh iya pulang. cepet sih, iya, tadi turun iya. langsung plong nyampe. Iya, enggak turun plak sih, kita harus parkir dulu. Oh, iya. Jalan dulu. Kamu lebay deh Malvin. Tadi agak geser gini jalannya soalnya sih. Iya. Ingat. Gitu. Sebenarnya lebih dekat ke saya bukan bermaksud untuk tidak adil. Rumah dia kejauhan. Rumah gua itu di tempat dimana Jin mau buang anaknya. Mau nyampe sana, dia memutuskan untuk merawat kembali anaknya karena iba, ya Allah tempatnya kok gini amat gitu. Akhirnya itu anaknya dirawat lagi sama dia gitu, saking jauhnya gitu loh. Di atlasnya nggak ada, lu nyari Lucunya atlas ini nggak ketemu. bercandaan gua. ledekan gua ke dia gitu. Dia Jin mau buang anak tapi kejauhan gak jadi. Berarti udah di tengah lah sekarang. Iya, Enak ya. nggak rumah Om? Enak. Apaan? Enak rumah. Di rumah enak. Maksudnya posisi Jauh lebih rumah enak, jauh kayak lebih gini. Di sini jauh, apalagi sekarang ada LRT. Saya seneng banget nih LRT. Oh mobility lu berdua kan kalau ada event Iya. gitu enak. Nah kalau ya. enggak, justru kalau ada event kita kan dua orang ini kan orang paling malas ke event sebenarnya. Jadi kalau ke event malas Om, jadi malas Oper-operan. capek malas gitu. Begitu pada akhirnya Iya. gitu. Oper-operan. Sampai pada akhirnya saya kan capek gitu kalau mau keluar gitu ya. Gua sampai terpaksa nggak memperpanjang paspor supaya dia terus Memang berdebah ya. Oh sifatnya administratif ya. Sifatnya. Jadi makanya Capek, keluar Pak. negeri Udah gua nggak bisa terus. lagi ya gitu capek ya. Pak, karena capek saya. Nah ngomong-ngomong keluar negeri. Eh, Kemarin gue bikin podcast Oh, betul. sama Malvin. Dia ceritain semua tuh pengalaman dia di luar Iya. negeri. Pengalaman yang Kebetulan kita bersama. Gue baru tahu di sini tadi. Oh, baru tahu di sini. Oh ternyata bareng ya. Iya, kita bareng ke luar coba negerinya. tuh. Jadi gue kasih highlight sedikit ya. Kan Malvin di situ ceritain lah. Sorry ya Vin, gue angkat lagi ya dikit ya. Mungkin Tapi kesini bisa dilihat lengkapnya mungkin di Iya, mungkin podcast, lengkapnya nanti bisa Best dilihat. Indotek. Betul. Kita udah bikin waktu itu Malvin ceritain. Gue ngeliat memang ini kalau masalah barang yang di luar negeri ya, di nggak usah di luar negeri lah, apa di rumah sendiri aja. Kadang kita suka, ya nggak sih. Nah, Iya. Ternyata satu rombongan obat. Satu rombongan, Iya. hilang Tahu semua. tadi. kloter Indonesia. Iya. Jadi datang ke satu event di luar negeri, mungkin disebut aja kali di Jerman ya. Iya. Tapi masalahnya itu mungkin karena kita semua lengah sih. Karena Capek, saya tahu Om. Iya. Barcelona, ya maksudnya kita tahu Barcelona, kita tahu Perancis gitu kan. Tapi kayak Jerman nih kayaknya Tidak ada desas-desus Sama sama sekali. sekali. gak ada ceritanya gitu. Iya. Dan sistem bagaimana mereka itu juga canggih. Gue sampai lihat loh Vin, gimana caranya ternyata dia pakai kayak antena. Nah kayak itu kayak Om. gitu-gitu kan. Nah itu kan, Ah. gue bilang kan. Nah, Jadi cara bukanya tuh itu pasti ya butuh beberapa saat sih, tapi kan Iya. dia lo kayak gini-gini dulu bawa batang-batang kayak gitu. Sampai akhirnya dia bisa buka pintunya terus ngambil. Tapi barangnya. setelah dipikir-pikir lagi Om, di kondisi siang bolong, terang, ada orang maksudnya lewat, gua rasa nggak mungkin ada orang begitu nggak sih? Iya sih. Nah tapi gimana gitu? Mungkinkah ada Mobilnya Mercy lagi. Mercy? Enggak, gitu? Kurang sebenarnya- aman apa gitu. Sebenarnya kalian lupa bahwa namanya penjahat itu biasanya selangkah lebih pintar daripada kita korbannya. Mhm. Selalu seperti itu. Masalahnya kalau korban lebih pintar nggak akan jadi korban kita. Nah Make itu dia. sense. Makanya banyak hal yang kita tidak pikirkan sebelumnya tapi mereka sudah pikirkan. Itulah yang membuat mereka jadi penjahat sebenarnya. Gue nungguin waspadalah. Waspadalah. Nggak ada. Ini, ini dulunya Bang Napi. Cuman gak pakai topeng aja. Lu loss banyak gak Om? Apaan? Loss banyak. Enggak sebanyak Malvin lah. Ya. Lu apa sih? A7 R bukan sih? Oh udah enggak ya? Bang A7 Mark IV ya? Mark III? Apa sih? S? Apa Mark Vin? III ya? Gua kemarin A6700. 6.700. Oh lumayan tuh. Baru beli. Lensanya juga. Baru 1 minggu saya beli. Oh. Om beli apa? ZV ya Om ya. ZV E10. Tapi emang ya baru dipakai 2 kali. Iya buat Juga travel gitu. juga Buat kan. travel Om. juga. Iya. Yang lain apa aja yang hilang? Selain kalian? Lensa paling. Enggak dari influencer yang lain? Oh, Kayaknya mungkin Kita gara-gara kita berdua, berdua iya. doang yang YouTuber, video ya. iya. Yang base-nya video ya. Oh. Karena kita berdua doang yang video.
Kebetulan banget berarti ini podcast ya. Bisa mempertemukan dua korban. Jadi dua korban, dua pertanyaan nih. Iya. Jadi ada harapan apa terhadap brand yang ngajak ke sana gitu, mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi follow up-nya gimana sih terakhir tuh? Ini udah jauh banget ya. Asuransi ya. Terakhir sih. Udah beres belum sih Vin kemarin? Belum. Tapi asuransinya belum selesai. Sudah. Oh udah. Tapi nominalnya dari mengganti. yang udah selesai. Lu belum ada follow up apa gimana? Gue gak nanya-nanya sih. Terakhir sih katanya Coba, yang dari value 250 yang di cover 150. Nah itu gara-gara itu saya nggak mau lanjut. Iya. Lihatnya. Jadi ya gitulah. Jadi hilang banyak Ya, mungkin, di cover 150. Mungkin dianggapnya karena human error kali ya. Betul. Secara insurance policy-nya maksud gua. Tapi kan sih sebenarnya kalau lihat dari kan kalau insurance kan beda-beda ya, insurance kesehatan atau apa. Ini memang kayak lebih ke kesehatan sih. Jadi kalau mau dapat banyak usahakan mati atau cacat. Iya sih, make sense. Tapi nggak ada rencana situ kan? Tapi maksud gue, jangan. emang kalau kita keluar negeri ada nggak sih insurance yang menjamin barang-barang kita? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak spesifik itu sih. Tapi kan lebih kepada itu loh, tanggung jawab moral aja untuk bagi panitia penyelenggara sebenarnya sih. Oh maksudnya gue kalau ngomongin konteks insurance policy kayaknya nggak mungkin ya ada coverage kayak gitu kan. Karena human error kan jatuhnya kan. Nah tinggal berarti yang ya tadi itu penyelenggara kan. Ya itu yang jadi pertanyaan itu gitu. Ini tanggung jawab moralnya di mana gitu. Ya, namanya musibah ya. Ya, bijak sekali bijak sekali. Emang Om Moldi kalau gue udah mulai stres nih cari enggak, soalnya Om gimana Om? Soalnya saya cuma sepertiga Anda. Vin, ada kalau ringan. Kalau dia lebih besar kayaknya nggak seperti itu. Aslinya keluar. Enggak. Jujur kalau misalnya gue sendiri ya, gue pasti sedih banget. Tapi pas ngeliat, wah ada Malvin, aku harus bersyukur. Justru malah Malvin membantu saya untuk lebih bersyukur. Gitu. Iya, tapi jadi pelajaran juga sih. Kemarin gue udah bahas sama Malvin tuh kan. Udah. Jangan terlalu banyak barang Pak. Kalau travel udah kurang-kurang. Makanya kemarin pas gue lagi unpack, kan gue pulang kan dari bandara mau ke tempat makan dulu. Gue bilang mau tempat makan dulu. Nggak langsung ke hotel. Seorang orang diliatin. Oh enggak kok. Ada yang jaga. Aman. Sopirnya nggak ikutan makan gitu. Mungkin katanya sih ada SOP. Maksud SOP-nya tuh harusnya kalau misalnya makan ya supirnya di mobil harus. Kalau emang harusnya SOP seperti itu berarti yang kemarin itu adalah sebuah pelanggaran. Bisa SOP itu dibilang. tidak dilakukan. Mungkin. Artinya memang ada pertanggungjawaban dong harusnya ya. Dan itu yang gue juga dibukakan nih matanya oleh teman-teman nih, dan ya itu sih yang gue juga agak bingung kan. Gue sempat bilang ya mungkin aja ya mereka pakai teknik itu tuh yang bisa pakai record signal lah atau pakai itulah, tapi nggak sesmooth itu loh Pak istilahnya gitu loh. Itu bener-bener tanpa bekas. Kayaknya cuma 14 menit kita keluar. Exactly menit itu kemarin kan. Cuma 14 menit. Nah. Dan itu secepat itu gitu. Tapi untungnya sih gue syukurinnya masih balik. Walaupun ya sisa-sisa remah-remahannya aja. Cuma ya masih balik. Gue yang masih bersyukur tas gue gak diambil. Nah itu. Kan apa namanya? Malvin? Sayang tasnya kan sebenarnya. Peak design ya? Peak design. Lu malang kameranya Pak daripada tasnya. Tapi lumayan juga kan peak design. Baru beli gitu. Baru perjalanan pertama itu peak design. Iya, Betul. Makanya biasa-biasa bawa kalibre aja. Iya. Local pride. Iya, ya. local pride. Eger. Local pride bro. So peak design lo. Kan biarpun tasnya kalibre kan dalamnya red gitu kan. Bisa gitu. Ton. Gue punya pertanyaan sebenarnya. Malvin tuh suka banget badminton berarti? Suka. Sejak kapan main badminton? Sejak umur berapa? Nah berarti lo lawan Molly dia, lo tau gak disebat apa ini? Ada manusia yang sangat-sangat sombong kalau main badminton. Siapa orang namanya? depan lo nih. Oh iya. Itu kalau setiap gue ajak main badminton, emang kalian sudah siap untuk kalah? Oh, emang mental juara yang sepengil gitu kan. Jadi mental politikus banyak banget. Dibacotin dulu ya. Saya tuh saya bukan niat mau sombong. Nah, cuman kalau dilihat-lihat, Anda kalah juga kan sama saya. Biasanya kalau orang yang bukan niat sombong, dia lagi nyombong tuh di situ tuh. Biasanya gitu biasanya. Iya. Jadi saya bukan mau sombong, insert sombong. Formulanya gitu kan. Tapi berarti anak Besidotek rutin main badminton? Dulu. Sekarang enggak? Sekarang tuh lapangan yang biasa kita main tuh udah dirobohkan. Memang di dekat situ enggak ada lapangan lain? Lagi enggak ada tuh Om. Susah banget. Paling dekat berapa kilo?
Mungkin sekitar Tanjung Duren. 7 kilo ya. 7 Enggak lebih dong, 11 lebih ya. Pak. 10 11 mah 11. deket dong. Dirubuhin sama siapa? Dirobohin sama Solaria dan Indomaret. Alhamdulillah ya, retail, lebih jadi bermanfaat loh itu. Parah banget. Loh, Jadi retail iya sekarang. kan? Iya. Gor kan itu juga orangnya. Kalau Solaria dan Indomaret kan lebih bermanfaat buat umat gitu loh. Buat orang banyak Bagi gitu. makan, jajan. Jadi hari ini kita akan mengadakan pertandingan amal. Pertandingannya di mana? Ada gor baru namanya. Kaget. Karena Udah gak lucu. Kemarin jokes lu juga itu. karena baru. Enggak, gor. Kan gor. Gue buffer, sorry banget nih. Sorry, gue buffer. Jadi di belakang ini ada gor baru. Gor ini punya, oke nanti kita main 3 jam. Iya. Jadi Oh my god. Dari jam berapa? sebenarnya jam 7, tapi kalau mau dicepetin mulai dari jam 5 Iya, bisa. cepetin bisa lah, cepetin. Iya, Bisa. Karena fleksibel, kebetulan saya sudah melakukan pendekatan secara persuasif Oh. dengan mbaknya gitu. Oke. Jadi kita udah cukup intens berkomunikasi. Jadi kita bisa atur. Bisa. Kenapa pilihannya badminton? Justru gue yang mau nanya loh. Jadi lu Ya kan ini podcast gua, kenapa ke gua dong? enggak, gue justru gini kan gue kesini mau main, diajak podcast, diajak badminton. Pertanyaan badmintonnya harusnya gue lempar ke Om Irwan. Karena gini, Nah. kita kan rutin tiap minggu badminton kan. Jadwal kita kan hari Rabu. Kalian bilang hari Rabu. Kebetulan apalagi yang mau datang Malvin, di mana gue punya track record percakapan dengan Malvin soal badminton, karena tantangan sobat HP ke beat itu udah lama banget gitu loh. Ya sebenarnya sih kenapa activity kantor kita tuh jadinya badminton. Karena Irwan gak punya skill lagi Selain badminton. Sementara saya kan adalah pria multitalenta, basket, hayu, bola, oke. Iya, emang saya nggak punya. Tenis bisa. Betul. Saya nggak punya skill badminton. Saya juga nggak punya skill menjatuhkan orang lain sih. Iya, dibalikinnya gitu. Males. Skornya satu sama, guys. Skornya satu sama ya. Jadi nyerang diserang balik gitu. Ini lama-lama jadi debat. Ini Debat kusir. Oke, Yang ini Delman dong. wah, pertanyaan terakhir deh sebelum kita closing. Jadi Malvin sama apa? Nama kamu siapa sih? Malvin sama Billy. Pilih nomor berapa? Apa sih? nomor ini kan, nomor HP kan. Iya, yang cantik ya. Yang cantik. Tadi ya Iya. S24 Ultra. Oh iya, itu polling pilihan ganda kan. Oke, kita main aman ya. Kenapa sih kalian takut ngomong sama politik? Kenapa? Gak takut saya. Takut diserang buzzer ya? Bukan takut. Gue lebih ke arah politik itu satu samudra yang sulit untuk kita Ntar kelelep bendung. gitu. Anjay. Enggak. Kalau Ini kita gue sengaja ngomongin ini supaya gue bisa kasih judul bahwa tech reviewer ngomongin politik. Itu clickbait. Oh, Oke, lanjut. Oke, make Bukan sense. gini clickbait. Oke, make sense. Tapi maksud gue gini. Politik itu kan gak termasuk di Indonesia ya. Gue dulu waktu gue kemarin bikin podcast sama Malvin, kita naruh minuman Starbucks itu jadi political kan. Pas di feed atau dia apa? Enggak, di podcast kita tuh ada minuman Starbucks. Oh, karena Pas lagi kebetulan ngomong. lagi konflik waktu itu. Gue juga nggak ngeh. Oh, kalian lupa Iya. gitu pada saat itu. Iya. Nah, terus jadi politik kan. Jadi komennya tuh politik gitu. Memang ya maksud gue kan pengennya sebenarnya gue juga pengen Om, kalau mungkin kita ada pengen ngebahas politik, gue juga pengen pada dasarnya spesifik gitu. Cuma maksud gue in terms of gimana ya bahasa gue cari kata-kata dulu ya. Lebih ke arah Kata-kata Dicari yang dulu aman. aja. bentar ya. Gue lebih ke arah politik di Indonesia dan global terutama. Ya maksudnya global dan pokoknya politik lah itu emang harus dalam rumah yang sendiri lah. Jangan Padahal sebenarnya kalau kita mengartikan arti dari sebuah politik itu ada di mana-mana kan, termasuk dalam gadget pun sebenarnya ada politik loh. bener. Jadi Oke, gue tanya lu deh kalau gitu. Kan lu tadi nanya gue. Karena gue belum jawab, gue tanya dulu. Tanya apa? Ya tadi pertanyaan lu apa ke gue? Oh, kesel banget ya. Gue juga mau balikin. Emang lu doang yang mau balikin. Enggak, sebenarnya apa? Contoh politik di gadget. contoh Ada yang dapat barang duluan. Betul. Iya. Benar. Politik di gadget adalah bagaimana ada beberapa reviewer yang cuma dipinjemin, ada yang seeding, itu politik juga kan? Iya. Tapi Om, lu secara terbuka mengemukakan pendapat lu gak sih tentang politik di Indonesia? Lu ya, gue tanya personal lu nih, bukan lu sebagai sobat HP tapi lu sebagai pribadi gitu. Lu publicly enggak ada. kan? Enggak, kayaknya enggak. Gue enggak terlalu. Gue semua kalau satu gue celah biasanya gue harus nilai yang lain gitu. Jadi biar fair aja gitu. Jadi kayak ya gue sih percaya bahwa tidak ada yang sempurna ya dari calon presiden manapun yang ada sekarang gitu loh. Maksudnya dan setiap calon juga pasti punya kelebihan gitu. Kekurangan sudah pasti mereka sudah pada punya gitu. Jadi ya apapun yang gue pilih nanti, gue juga merasa belum sekuat itu influence gue terhadap
sekitar gua gitu. Jadi gua berpikir untuk lebih bijak untuk tidak itu. Yang penting 14 Februari nyoblos gitu kan. Jangan bentar lagi loh. Iya, bentar lagi kan. Yang coblos satu ya, yang coblos ya. Iya. Iya, kalau lebih dari 2 Iya, kalau 2 atau 3 itu kan golput ada. namanya. Jadi 1 ya. Iya. Oke. Emang dia nge-cover lu. Jadi- Cebokin gua terus Iya, cebokin. gitu Wah, emang bener-bener Gitu, nge-cover. Pas banget loh. 14 Februari 2 minggu lagi persis 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu mantap. lagi hari Rabu. Kita nggak ngomongin politik. Pertanyaan terakhir ya. Ini beneran terakhir. Kita nggak ngomongin politik. Kita anggap siapapun presiden nanti. Apa yang kalian harapkan sebagai tech reviewer terhadap dunia yang sedang kalian geluti sekarang? Malvin dulu deh. Gua ya itu Maafin sih. deh. Buka AliExpress. Bener sih. Itu sumber konten yang sangat luar biasa ya. Enggak, coba jelasin kenapa harus buka AliExpress. Apa dampak yang sangat besar saat AliExpress ditutup? Ya problem mengirim barang ya dari luar negeri itu semenjak AliExpress ditutup kan ya efeknya lumayan sih ya. Karena kayaknya pusatnya juga banyak dari sana. Kemudian juga efek setelah kebijakan itu juga gue berasa nggak cuma di AliExpress doang sih Om. Barang-barang lain yang sebelumnya kita nih, apalagi konten kreator lokal ya, ketika kita diakui internasional kan kayak wah kita ya ada satu pride gitulah istilahnya gitu. Cuma ya semenjak kebijakan ini jadi susah semua. Nggak usah yang nggak resmi deh, yang resmi pun juga dipersulit gitu. Kemarin kita sempat kena denda lah gitu, sempat ditahan barangnya, ada sekarang ada berdua lagi ditahan juga gitu. Jadi banyak yang sempat kasus gitu. Itu kalau kita beli di Shopee luar negeri nggak bisa juga ya? Udah nggak ada lagi. Udah gak ada lagi. Ya. Udah gak ada lagi. Ya, itu juga dulu diandalkan sekali itu Iya, ya. bayangin beli luar negeri tapi berasa kayak beli dalam negeri gitu. Cepet banget kan? Cepet banget Karena katanya juga. ada gudang di sini atau gimana. Iya. Jadi ternyata memang beli ditutupnya jalur pembelian barang dari luar negeri itu berdampak ya bagi kita ya. Semua. Iya. Jadi semoga dikaji kembali ya aturan ini ke depan supaya kita bisa lebih mudah. Itu kalau buat sobat HP sendiri apa nih? Kita lempar balik lagi nih. Enggak, satu-satu dong. Kan sekarang satu. Malvin dulu. Berarti lo Gue berharap udah. dengan presiden baru bisa seperti yang lebih baik. Iya, dari segi kebijakan gak terlalu aneh-aneh lah. Ya, Menkominfo lah, apalah. Ya, gue gak ngerti sih sebenarnya struktur. Ya itulah pokoknya. Nah kalau Billy gimana? Gua Lo kayak. mungkin pertama 5G kali ya. Duh iya lagi 5G. 5G karena gua merasa gue lihat video-video di luar gitu ya. Kalian pun yang Omoldi lah yang sering ke luar negeri, Malvin juga kan. Videonya siapa gitu ya, gue lupa, yang 5G di open networknya di Korea kan ngebut banget kan. Maksud gue ayolah, masa internet doang kita lama Emang banget di sudut pandang lu kendalanya apa sih Indonesia sulit banget info 5G? Bentar. Maksudnya kalau kata pemerintah nih, kata pemimpin, kalau mau ngasih ngeritik kasih solusi dong. Oke, gitu. padahal tugas biar mereka. Pemimpinnya gak usah mikir. Tugas mereka. Iya, Oke. iya. Basically gue melihat infrastructure ini kan jadi main pointnya siapapun presiden pada dasarnya. Karena negara developing country kan kita kan. Cuma emang karena internet ini udah jadi barang yang ya udah barang komoditi utama lah sekarang mah gitu kan. Kita ini termasuk slow pace banget loh 5G dibandingkan negara-negara yang developing juga dan negara maju obviously gitu. Jadi gue merasa 5G itu harusnya udah. Lah sekarang gini, HP kita udah hampir 1 jutaan aja, 2 jutaan aja dengan 5G gitu loh. Gue apalagi kemarin ngobrol sama Pak Susanto ngomongin teknologi Moldi nih. HP gua, maaf HP gua. Terus? Maksudnya ngomongin teknologi 5G sama Pak Susanto kemarin kan jadi kebroden juga gua. Oh ternyata secara dari sisi Snapdragon tuh udah banyak ready modem-modeman. Intinya udah siap semua sebenarnya. Sudah siap. Iya, Tapi betul. kok ya itu BTS-nya lah apa Spectrum itu gua sebenarnya 5G sih gue yang gue berharap banget ya. Tak gayung bersambut. Dimanapun kita ada 5G gitu loh. Berarti yang soal BTS itu politik juga kan sebenarnya kan? Kebijakan Om, Ya, kebijakan eksekutif, kan? kebijakan eksekutif. Jadi pemerintah itu kan ada eksekutif, ada legislatif, ada ini. Ya eksekutif legislatif lah kalau ini ya. Jadi itu sih 5G. Yang kedua mungkin mobil listrik ya. Mungkin gue sama Malvin lebih ini mobil listrik juga sama lah. Tapi ya lebih murah. Apa sih lebih banyak lah gitu. Kita kan pengennya. Mobil listrik yang baterainya nikel atau LFP? Nah, kalau gue memandang. Nah, ini siapa sama siapa? Nah. Tapi emang menurut lu nih sekarang udah saatnya kita bisa beli, maksudnya gini, mobil listrik sudah sangat layak buat dibeli gitu. Gini, menurut lo. Kalau gue lihat Tesla di US, yang dia lakukan tuh bukan hanya jual mobil. Tapi yang dia lakukan adalah dia membangun titik pengisian SPKLU-nya lah kalau di sini. Yang mana di sini belum banyak. Itu lu Om, kalau lu lihat website Tesla, ya
Terus Amerika tuh penuh. Lu zoom out titik charger ya buset. Banyak banget. Wah, kacau. Di China pun begitu sama. Dia tuh pemerintah tuh kalau di China tuh memang pemerintah yang support, tapi kalau di US tuh Teslanya yang bangun lah. Pemerintahnya tuh nggak support banget, tapi Teslanya karena punya modal gede kan. Iya. Dia bangun. Nah, di sini nih masih ada kebingungan dari pelaksananya lah, dari eksekutifnya. Pelaksananya saling berantem satu sama lain. Saling berebutan antara karena ada kepentingan itu kan. Ada antara si merah dan si biru lah gitu kan. Jadi PDI sama itu. bukan partai politik. Saya BUMN. okay. Ada Pertamina sama PLN itu ya. Jadi kita kan maksud gue pengennya tuh Pertamina PLN collab lah, bikin SPKLU yang banyak demi kebaikan bersama ya. Iya dong. Berarti yang harus dikejar sebenarnya SPKLU-nya dong, bukan mobilnya dong. Mobilnya itu juga paralel Om. Paralel. Terus apa lagi harapan selain dua itu? Udah dua itu aja cukup lah. Nggak usah banyak lah. Gue ekspektasi membunuh Pak. Iya, emang durasinya pasti gue potong kok bagian itu. Terus Bapak Moldi apa harapan dengan pemerintah? Saya, saya banyak Enggak. Aku sih satu aja dulu. Yang jelas kalau berhubungan sama pekerjaan kita, yang pertama sih UITE. Kita apalagi kita banyak ngobrol soal produk ya. Walaupun sejauh ini sih belum ada brand yang rese kayak gitu ya. Enggak ada sih, dan brand-brandnya juga masih ngerti gitu. Sama ini sih, sama satu peraturan yang sebenarnya menurut saya bagus diterapin di Indonesia, yaitu peraturan yang ada di Amerika bahwa kita harus state kalau misalnya sebuah video itu adalah sebuah paid content atau enggak, karena sebenarnya itu ngebantu kita banget. Karena masalahnya adalah kita mau ngomong jujur tentang suatu produk ya isi komentarnya tentu bakal kayak begitu gitu. Betul. Banyak curiga, banyak apa gitu. Menurut saya justru malah lebih baik di ada peraturan itu. Kenapa saya mintanya peraturan? Karena masalahnya klien-klien kita kan adalah pengennya kontennya organik Mas gitu, kayak ini tuh memang bener-bener ya lo pakai satu si barang ini gitu loh. Nah, jadi kalau dari saya sih dua itu aja. Pertama UITE biar kita juga bukan dihilangkan tapi direvisi. Jadi nggak semudah orang yang ngomong akan suatu produk, sebenarnya yang banyak masalahnya itu di produk kecantikan kalau nggak salah deh. Ngomong jelek sama satu produk terus juga mereka brandnya diserang, nyerang balik gitu kan secara hukum. Bahwa sebenarnya ya kita sebagai konsumen kan sebenarnya berhak buat cerita gitu. Akan ya sisi pandangnya kita sebagai reviewer, ya kita sebagai konsumen gitu. Itu yang saat pertama, dan yang kedua ya soal peraturan tadi gitu. Jadi kalau misalnya memang harus sebut it's paid atau itu sponsored content ya mending di state aja gitu, bukan dari kitanya sendiri. Karena masalahnya kalau dari kita sendiri ini itu berbayar udah di skip sama orang kayak gitu jatuhnya. Jadi biar konsumen juga kerasa adil gitu yang nonton bahwa ini paid content. Tapi kan kadang paid content juga bisa tetap menarik. Oke, sekian aja acara ngeteh untuk edisi pertama di tahun 2024 ini. Terima kasih udah stay tune. Jangan lupa tonton kontennya Best Indotech juga. Nanti akan gantian kita yang akan ada di sana ya. Jadi tolong disiapkan apa aja yang belum dibahas di sini bisa dibahas di sana. Tolong kasih kita pertanyaan yang sulit ya. Kita nggak biasa pertanyaan yang gampang. Receh itu. Siap. Iya. Sulit. Gua Saya ingin mencari kalimat closingnya. Sekian aja dari Moldi, Irwan di belakang meja, dan ini dia Malvin dan Billy dari Best Indotech. Dadah.